Ya wis, untunglah anakmu sama ponakanmu ini kembali pulang, untunglah. Kamu tahu kan, banyak orang hilang di Alas Purwo ini dan gak balik lagi. Kamu masih beruntung anakmu sama ponakanmu ini dikembalikan. Aji waktu itu benar-benar ketakutan karena dia sudah merasa dia gak bakal bisa pulang. Karena banyak sekali kasus-kasus yang semacam itu. Orang hilang di Alas Purwo dan sampai hari ini belum ditemukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Noval. Di episode inilah Noval akan menceritakan pengalamannya ketika Noval dan saudara sepupunya terjebak di dimensi lain di Alas Purwo, Banyuwangi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya dari Sobat Kembara yang bernama Noval. Noval ini asalnya dari Gresik, Jawa Timur. Jadi di waktu kecil, pada masa-masa SD itu, Noval ini sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau supranatural. Jadi waktu itu dia sangat senang sekali dengan tontonan-tontonan horor yang ada di TV. Nah, berjalannya waktu itu Noval ini duduk di bangku kelas 3 SMP. Dia mengikuti satu kegiatan yang gak jauh dari kampungnya. Jadi kegiatan ini sebenarnya pembelajaran dasarnya adalah pencak silat. Tapi belakangan ketika Noval duduk di bangku kelas 2 SMA, dia mulai belajar tentang kebatinan. Kemudian dia belajar tentang Rogo Sukmo dan lain sebagainya. Nah, waktu itu ada peringatan dari ayahnya bahwa Noval ini nggak boleh lagi ikut-ikutan yang seperti itu karena berbahaya. Pada akhirnya dengan pertimbangan ayahnya itu, akhirnya Noval nggak lagi ikut kelompok pencak silat tersebut. Nah, anehnya setelah Noval ini nggak ikut perguruan silat ini, dia merasa dia semakin sensitif. Entah apa, mungkin waktu itu dia sering mengolah dirinya sendiri. Jadi waktu itu ketika ada tempat yang dirasa horor atau dirasa angker, Noval ini selalu bisa membaca apa yang ada di sana. Nggak tahu apakah ini bawaan atau mungkin ini adalah sesuatu yang sudah terbiasa diolah oleh Noval pada waktu dia ikut di perguruan silat ini. Dia masih nggak tahu. Tapi waktu itu dia merasakan hal-hal yang seperti ini terus-menerus. Nah, kadang-kadang Noval sendiri merasa terganggu, tapi di satu sisi lain, Noval merasa bahwa hal-hal semacam ini bisa membantu dia. Nah, contoh kecil waktu itu, ada sebuah kegiatan
di SMA-nya waktu itu, di mana diwajibkan para siswa ini mengikuti acara semacam kepemimpinan atau apalah itu. Jadi mereka ini berangkat ke villa, dan pada saat di villa itu Noval ini dapat bisikan bahwa ada satu temennya ini cewek, nggak tahu bisikan itu dari mana, suaranya ini lebih mirip laki-laki tua. Jadi si sosok laki-laki tua ini terdengar di telinga kirinya Noval, "Iku kancamu arep kesurupan." Ya, suara-suara ini awalnya diabaikan oleh Noval. Ternyata belum sampai 2 jam, temen Noval yang cewek ini benar-benar kesurupan. Dari situ Noval bertanya-tanya, ini tadi suara siapa? Kok kayak dia ini menginfokan sesuatu, dan info ini benar-benar terjadi. Dari situlah ketika kesurupan ini terjadi, Noval ini nggak bisa berbuat banyak, karena dia merasa dia sebenarnya nggak bisa apa-apa. Jadi waktu kesurupan ini terjadi, si cewek ini teriak-teriak, banyak guru-guru yang datang dan banyak siswa itu yang ikut-ikutan mendoakan. Nggak lama setelah itu, ada bisikan lagi. Dia dengar bisikan lagi yang sama, suaranya ini laki-laki tua. Dia ini bilang, "Kono juga banyu kono, lang dongan Al-Fatihah wis cipratno nang raine." Nah, suara ini terdengar samar-samar, agak menjauh, tapi Noval masih bisa menangkap suara itu. Akhirnya iseng-iseng Noval pun ambil air putih, dibacakanlah Al-Fatihah, ditiupkan, terus air ini dicipratkan ke wajah anak yang kesurupan itu. Nah, tiba-tiba mungkin atas izin Allah juga, si anak yang kesurupan ini tiba-tiba lemes dan langsung sadar. Dari situlah banyak teman-temannya Noval ini yang memandang Noval itu seperti punya kemampuan. Padahal dia sendiri merasa nggak bisa apa-apa. Dia hanya mengikuti bisikan itu. Yang bisikan ini entah itu siapa. Nah, berjalannya waktu, si bisikan-bisikan ini masih sering datang. Tapi nggak terlalu sering seperti waktu dia masih duduk di bangku SMA. Waktu itu dia masih ingat di tahun 2004, Noval ini punya Pak D yang rumahnya di Banyuwangi. Dan rumah Pak D-nya ini dekat sekali dengan Alas Purwo. Jadi bicara tentang Alas Purwo ini adalah alas yang paling tua. Dipercaya alas yang paling tua atau hutan yang paling tua di Pulau Jawa. Dari situ banyak sekali masyarakat Jawa pada khususnya dan juga masyarakat Bali yang benar-benar mengkeramatkan hutan ini atau hutan Alas Purwo itu. Sebenarnya Alas Purwo sendiri adalah hutan konservasi. Di sana banyak sekali flora dan fauna yang dilindungi. Nah, terakhir kali Noval ke rumah Pak D-nya ini, waktu itu dia masih kelas 1 SMA. Jadi beberapa tahun kemudian Noval jarang sekali mengunjungi Pak D-nya itu. Nah, kebetulan Pak D-nya Noval ini menikah dengan seseorang, dan waktu itu nggak lama setelah itu istri Pak D-nya ini meninggal. Pak D-nya ini punya 1 orang anak yang usianya terpaut sekitar 4 tahun dengan Noval. Jadi dari situ ketika Noval ini disuruh ibunya untuk main ke sana, karena sudah lama sekali Noval nggak main ke rumah Pak D-nya itu, dan kebetulan waktu itu Noval ini pengangguran, jadi belum ada kerjaan, kuliah juga enggak. Dari situ dia izin ke ibunya untuk berangkat ke rumah Pak D-nya yang di Banyuwangi. Nah, dalam perjalanan itu dia naik motor sendirian. Dia sempat beberapa kali ini berhenti, karena perjalanan cukup jauh dari Gresik menuju ke Banyuwangi. Dia bolak-balik berhenti dan lebih sering ke warung. Nah, waktu itu setelah dia 3 kali berhenti, pas Noval ini melanjutkan jalan, tiba-tiba dia dengar ada bisikan, "Awas le, banmu bocor le." Nah, waktu itu diabaikan oleh Noval, dia terus jalan. Nggak lama kemudian, di sebuah tikungan, nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada batu atau nggak ada paku, tiba-tiba ban motor Noval ini meletus. Dan waktu itu sempat Noval ini sampai mau jatuh. Begitu Noval ini mau jatuh, dia nyebut, "Astagfirullahaladzim, ya Allah." Jadi pas waktu dia mau jatuh, rasanya ini seperti kayak slow motion. Jadi dia benar-benar sempat mengucapkan astagfirullah, dan waktu itulah dia jatuh. Setelah dia jatuh, dia noleh. Ternyata nggak ada siapa-siapa, dan dilihat bannya ini benar-benar meletus. Jadi bannya itu pecah.
Di situ Noval langsung mulai panik, dia cari nggak ada tembel ban di sekitar situ, dan pada saat itu dia ini posisinya masih jauh dengan Banyuwangi, jadi dia bingung waktu itu. Dan nggak lama setelah itu dia tuntunlah sepeda motornya, jalan hampir setengah jam, dan dia mulai ngerasa capek. Nggak lama setelah itu dituntun lagi motornya, barulah ada tukang tembel ban. Lah waktu itu dia bersyukur, dan pas waktu nembel ini, ternyata bannya sudah nggak bisa lagi ditembel, harus diganti. Dari situ Noval ini merasa, duh kok kayak gini amat, kok apes banget, uang juga pas-pasan. Nah untungnya si tukang tambal ban ini punya stok ban. Jadi akhirnya meskipun Noval harus bayar dengan biaya yang agak tinggi, Noval akhirnya terpaksa beli ban itu. Nah pas waktu Noval ini mikir kok apes banget, tiba-tiba terdengar suara lagi. Gue lah tak kandani tole. Jadi ada suara itu, kamu kan sudah tak bilangin. Noval ini langsung kaget, dia tersentak. Loh iya ya, tadi kan kayak ada suara Simbah ini. Nah di situ Noval mulai benar-benar memikirkan suara tersebut. Jadi dia nggak mau main-main. Karena bertahun-tahun lamanya, suara ini beberapa kali sering muncul dan selalu memberikan nasihat atau memberikan informasi, dan informasi ini terasa valid. Dari situlah Noval nggak mau main-main. Kalau saja waktu itu dia menuruti suara tersebut, minimal dia nggak akan jatuh atau bannya nggak akan meletus. Itu yang dipercaya oleh Noval. Nah singkat cerita, setelah ban motor diganti baru, dia pun melanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam kemudian sampailah dia di rumah Pak D-nya itu. Jadi rumah Pak D Noval ini lokasinya dekat sekali dengan pintu gerbang Alas Purwo. Dan rumah Pak D-nya ini masih sangat tradisional. Artinya untuk masak dan lain sebagainya masih menggunakan kayu bakar. Beliau di malam hari itu lebih sering menggunakan lampu minyak dibandingkan menyalakan listrik. Karena memang Pak D-nya Noval ini menyukai hal-hal yang seperti itu. Dia nggak terlalu suka dengan suasana yang terang benderang. Dia nggak terlalu suka dengan masak kompor maupun LPG. Nah, anak Pak D-nya Noval ini namanya Aji. Noval dan Aji ini memang sudah lama nggak ketemu. Tapi karena Aji dan Noval ini adalah saudara sepupu, jadi Noval pun nggak sungkan dengan si Aji. Apalagi Aji ini usianya 4 tahun lebih muda dari Noval. Nah ketika pertama kali ketemu, seperti biasa mereka ramah tamah dan sudah banyak suguhan di sana. Akhirnya setelah makan, Noval pun istirahat. Sekitar malam hari, Noval ini kebangun. Waktu itu sekitar jam setengah 9 malam, dilihat Pak D-nya sudah nggak ada di rumah. Waktu itu cuma ada Aji. Aji ini diam seorang diri di depan rumah sambil ngerokok. Nah di depan rumah si Aji ini, di depan rumah Pak D-nya itu nggak ada apa-apa kecuali hutan. Jadi benar-benar memang dekat sekali dengan Alas Purwo. Nah waktu itu Aji ini sempat ngomong ke Noval, Mas, tadi itu sebenarnya mau tak ajak ke pantai, kan di sini dekat sama pantai. Dulu yang Noval ingat, dia pernah beberapa kali ke pantai yang ada di Alas Purwo itu, tapi itu sudah lama sekali. Jadi sampai-sampai waktu itu Noval ini nggak ingat pantainya seperti apa, lokasinya di mana, dia nggak ingat. Jadi Noval bilang ke Aji, ya wis, besok aja toh Ci, pagi atau sore lah kita ke sana. Oh iya Mas, si Aji ini bilang lagi, besok itu Bapak mau ke Pasuruan, soalnya ada undangan, kayaknya sekitar 3 harian. Tapi nanti coba Mas Noval tanya sendirilah ke Bapak. Bapak masih keluar ke rumah temannya. Nah malam itu sekitar jam setengah 11, Noval ini sudah ngantuk lagi, mungkin dia kecapean di jalan, dia pun tidur lagi. Pagi harinya sekitar jam 7 dia dibangunkan sama Pak D-nya. Le bangun le. Ada apa Pak D? Ini Pak D mau ke Pasuruan, kayaknya 3 harian. Kamu di sini yo sama Aji yo. Nanti kalau butuh apa-apa, kamu ke rumah Bude Yatmi aja. Jadi Bude Yatmi yang dimaksud ini adalah orang yang berjualan sembako dan juga sayur mayur. Jadi Pak D-nya Noval ini sudah titip uang ke Bude Yatmi supaya nanti ketika Aji dan Noval butuh apapun bisa langsung ke rumah Bude Yatmi untuk ngambil barang. Nah disitulah Pak D-nya Noval ini bilang ke Noval, nanti kalau butuh apa-apa kamu ke Bude Yatmi aja. Pak D kemungkinan sekitar 3 hari.
Oh iya Pak De, kemarin sudah dibilangin sama si Aji. Ya wes, hati-hati yo. Wes nggak usah pergi jauh-jauh ya. Kalau memang mau ke pantai nggak apa-apa, tapi nggak usah terlalu sore. Nggih Pak De. Setelah itu Pak D-nya pun berangkat. Jadi waktu itu Pak D-nya ini berangkat dijemput satu mobil Cherry bersama teman-temannya. Dan setelah itu Noval pun kembali di rumah. Nah sekitar jam setengah 9 pagi, Aji pun ngajak Noval sarapan. Jadi sudah dibelikan waktu itu makanan yang khas dari sana. Mereka pun akhirnya makan. Setelah sarapan itu, si Aji sempat menawarkan ke Noval lagi, ayo mas ke pantai sekarang atau gimana? Kita bawa pancing sekalian. Nah mungkin waktu itu Noval ini masih capek. Dia bilang ke Aji, wes nggak usah Ci, aku lagi nggak mood ini, sore nanti aja lah. Oh ya wes, aku nggak kemana-mana kok mas, aku juga nggak ada janji. Kita gimana ini mau ngapain? Wes nggak usah, santai aja lah. Jadi seharian itu Noval dan Aji ini cuma ada di rumah. Kadang-kadang mereka tiduran, bangun kadang sekedar ngopi dan ngerokok. Sampai sekitar jam setengah 4 sore, tiba-tiba Noval ini berubah pikiran. Dia tiba-tiba pingin berangkat ke pantai. Akhirnya dia pun manggil Aji, Ci, ayo ke pantai saiki wae. Loh, ojo sekarang mas, wis sore ini. Wis nggak apa-apa, sebentar aja, aku lupa pantainya seperti apa, aku lupa, aku kepingin tahu, ayo Ci, ajaan Ci. Nah, Aji ini lihat jam lagi, ternyata sudah jam setengah 4 sore. Menurut Aji itu sudah terlalu sore. Nah, apalagi penjaga pintu gerbang di sana ini beberapa sudah pulang yang dikenal oleh Aji. Akhirnya Aji pun menjelaskan, mas, yang jaga pintu gerbang itu sudah pulang semua, aku nggak pada kenal. Yang kenal itu cuma yang jaga di pagi sampai siang. Ya wis nggak apa-apa toh, kalau bayar nanti aku yang bayar. Ya wis ya. Akhirnya berangkatlah mereka. Sekitar jam 4 kurang mereka naik motor menuju ke pantai yang ada di Alas Purwo. Nah begitu melewati gerbang, ternyata ada penjaga yang kenal sama Aji. Dan kebetulan kenal juga sama Pak D-nya Noval ini. Jadi Aji waktu itu cuma menyapa dan mereka langsung masuk gitu aja. Sempat ditanya waktu itu, kemana Ci? Mau ke pantai sebentar, ini ada saudara dari Gresik. Oh ya wes, hati-hati. Nah begitu memasuki Alas Purwo, nggak tahu kenapa tiba-tiba Noval ini merasa merinding. Padahal dia nggak pernah mengalami situasi semacam itu sebelumnya. Noval ini bisa dibilang orang yang bisa dikatakan pemberani. Jadi di tempat-tempat yang angker maupun yang terkesan horor, ada sedikit rasa takut, cuman nggak terlalu takut. Dia bisa dikatakan orang yang cukup berani. Tapi nggak tahu kenapa, begitu memasuki hutan Alas Purwo ini, dia tuh tiba-tiba merasa merinding dan terus ngomong ke Aji. Waktu itu yang nyetir ini Aji, dia bilang, Ji, ini pohon-pohon kok besar banget ya. Perasaan waktu terakhir kali aku kesini yang waktu aku masih kecil itu nggak kayak gini, sekarang kok serem-serem ya Ji. Lah Aji ini cuma ketawa. Kamu ini ya aneh-aneh mas ya, dari dulu ya gini ini, Alas Purwo ya gini, hutannya lebat. Mosok sih Ci, ya kayak gini mas, kamu itu kayak nggak tahu aja. Nah sepanjang perjalanan itu karena suasana ini sudah sore, apalagi hutan ini benar-benar tertutup pohon-pohon yang rindang. Nah nggak lama setelah itu sampailah mereka di satu pantai. Pantai ini sepi. Nah yang ada di pikiran Noval waktu itu mungkin karena ini masih hari aktif, bukan hari libur dan lain sebagainya. Jadi pantai itu benar-benar sepi. Hanya mereka berdua. Motor pun diparkir, mereka berlarian. Nah waktu itu karena suasana sudah sore, Aji ini sempat ngingetin ke Noval, mas, nggak usah terlalu lama-lama yo. Nanti kita langsung ke Budayatmi aja, ngambil makanan. Oh iya, tenang aja Ci, aku cuma pengen main air sebentar. Noval pun akhirnya mendekati pantai, dan dia pun main air. Nah sekitar setengah jam kemudian, Aji ini manggil-manggil lagi, mas ayo mas, balik mas, ke Budayatmi ngambil makanan. Iya Ci. Nah setelah mereka menaiki motor, akhirnya mereka keluar dari pantai itu, masuk lagi ke hutan-hutan Alas Purwo. Nah tiba-tiba waktu itu Aji ini berhenti. Celak. Begitu Aji berhenti, Noval tanya, loh apa mandek Ci? Kenapa kok berhenti? Sik mas, aku kok tiba-tiba lupa jalan yo. Nah Noval ini mengira Aji ini bercanda.
guyon ini. Yang bener Taji, masa kamu itu, candaanmu itu nggak lucu. Masa kamu nggak inget, wong kamu itu anak asli sini kok. Masa nggak inget? Tiba-tiba Aji ini noleh ke arah Noval, raut wajahnya itu pucat. Dari situ Noval ikut-ikutan takut. Jadi seolah-olah memang bener kayak Aji ini bener-bener nggak tahu jalan. Dari situ Noval tanya lagi, Cik, kamu yang bener, Cik. Kamu emang nggak tahu jalan apa gimana? Iya mas, aku bingung. Nggak ada jalan ini perasaan. Aku kok baru lihat jalan kayak gini. Ya wes lah, Cik. Ambil kanan aja, Cik. Nanti kalau memang nyasar kita balik lagi ke sini. Nah waktu itu Aji ini ragu-ragu. Mau nyetater motornya lagi dia masih ragu-ragu. Tapi karena Noval ini terus mendorong Aji, ya sudahlah Cik, ayo Cik. Mumpung belum gelap ini, kita ambil kanan aja. Nah di samping kanan kiri ini hutan yang lebat. Beberapa juga diantaranya ada hutan-hutan jati. Suasana itu sepi. Gak ada suara motor, gak ada suara orang. Dan benar-benar waktu itu suasananya senyap. Sementara hari itu sudah mulai gelap. Jadi Noval ngomong lagi ke Aji, ayo Cik, udah Cik, kanan aja Cik. Ya wis mas, kanan aja ya. Motor pun di starter. Mereka akhirnya lanjut menuju jalan yang ke arah kanan. Jadi ada jalan setapak waktu itu. Begitu mereka jalan ke sana, tiba-tiba nggak lama kemudian jalan ini buntu. Nah dari situ mereka balik lagi, putar balik. Aji berarti salah Cik, yang benar berarti jalan tadi. Ya mas. Waktu itu ekspresi Aji ini sudah benar-benar down. Karena mungkin Noval mengira gini, Aji ini kan anak asli sini. Kok sampai Aji ini nggak tahu jalan? Jadi Aji itu benar-benar stres waktu itu. Jadi inilah yang ditampakkan Aji ke Noval. Raut wajahnya itu benar-benar bingung. Padahal dia ini anak asli sini dan beberapa kali dia juga pulang pergi ke pantai itu. Tapi kenapa pada saat itu Aji ini benar-benar nggak tahu jalan dan dia benar-benar kayak orang linglung. Nah begitu mereka putar balik, mereka balik lagi ke titik semula dan langsung ambil ke arah kiri. Nah, langsunglah mereka jalan pelan-pelan dan hari ini sudah semakin gelap. Jadi nyala lampu yang tadinya nggak seberapa terang menjadi semakin terang karena suasana di sekitar itu semakin gelap. Nah, begitu mereka jalan pelan-pelan, mereka nggak menemukan jalan lagi. Jalan ini buntu. Jadi jalan setapak yang tadinya benar-benar bisa dilalui oleh motor, tiba-tiba berhenti. Depan ini sudah hutan semua, hutan lebat. Suasana sudah mulai gelap. Dari situ Noval ini masih menyemangati Aji. Sudah Ci, putar balik aja Ci. Kita balik aja ke pantai. Nanti dari pantai kita lihat jalannya yang mana. Mungkin dari tadi ini kita salah ambil jalan. Karena Noval ini juga merasa pantai ini kan besar, panjang. Nah mungkin waktu itu yang ada di pikiran Noval, pada saat mereka ada di pantai, mereka salah pilih jalan keluar. Jadi akhirnya Noval pun ngomong ke Haji, sudah Ci, ayo balik ke pantai aja. Iya tak mas, balik ke pantai mas. Ya sudah, nak apa-apa Ci, balik ke pantai aja. Daripada kita muter-muter terus di sini. Ya wis mas. Jadi Haji ini langsung nada bicaranya itu pelan. Kayak seolah-olah dia benar-benar takut. Begitu motor ini pun terbalik, mereka kembali lagi menuju ke pantai. Begitu sampai di pantai, si Noval ini berlarian menjauhi hutan. Noval ini ngelihat dari jauh. Dilihat lagi, kira-kira jalan mana yang tadinya mereka lalui. Nah, begitu dilihat lagi oleh Noval, memang benar. Ya jalan ini, jalan yang mereka lalui ya memang ini, nggak ada jalan lagi. Jadi Noval mendekat lagi ke Aji, gimana mas? Bener tak mas? Iya Ci, ternyata bener Ci lewat sini Ci. Ya wes mas, kalau gitu kita balik aja mas. Ya wes Ci, sudahlah Ci, kamu nggak usah takut. Bukan gitu mas, masalahnya sampai nggak tahu aja. Loh emangnya kenapa Ci? Udahlah mas, nggak enak cerita di sini. Nah suasananya ini gelap. Aji itu langsung mengendarai motornya lagi, dia pelan-pelan. Jadi dia sendiri nggak tahu arah, mau kemana dia juga bingung. Sementara Noval sendiri sama sekali nggak tahu jalan. Jadi mereka ini hampir 1 jam, mereka cari jalan. Nggak ketemu-ketemu. Sampai kemudian mereka menemukan jalan yang buntu lagi. Dari situlah Noval bilang ke Aji, Ci, sudah Ci, turun dari motor. Kita ngerokok dulu. Kita sudah 1 jam muter-muter nggak karuan, belum juga nemu jalan. Udah, turun dulu.
kita ngerokok dulu lah, santai. Ya mas. Nah waktu itu si Noval ini memperhatikan, pas waktu Aji ini mengeluarkan rokok, tangannya Aji ini benar-benar gemetaran. Loh Ci, kamu kenapa kok gemeter gitu? Enggak mas, aku cuma panik aja. Ya sudah, nggak usah panik. Ayo ngerokok dulu lah biar tenang. Akhirnya mereka pun merokok. Jadi sampai 1 batang rokok ini habis, Aji dan Noval ini nggak terlibat perbincangan. Jadi mereka cuma diem. Sementara suasana ini sunyi senyap. Waktu itu Noval ini bisa ngelihat Aji ini nggak konsentrasi ngerokok. Sampai-sampai rokok yang dinyalakan Aji itu, nyala apinya ini menyentuh jarinya Aji. Sampai dia nggak kerasa. Dan lama-kelamaan barulah Aji ini terasa panas, dia langsung lempar rokoknya. Ci, kamu itu tak perhatikan dari tadi, kamu ngerokok itu nggak fokus. Sampai-sampai bara apinya nyentuh di jarimu itu kamu sempat nggak kerasa loh. Aji pun bilang, iya mas, aku benar-benar kepikiran. Aku ini heran mas, kok bisa aku ini nggak tahu jalan? Padahal aku ini anak asli sini. Dan baru beberapa hari yang lalu aku ini kesini juga sama teman-temanku. Kok bisa sekarang ini aku nggak tahu jalan? Terus kenapa juga kita kok nggak bisa keluar dari hutan ini? Padahal jarak ke sini menuju gerbang itu nggak terlalu jauh. Ya sudahlah Ci, sudahlah, tenang dulu, tenang. Kita coba jalan, motor kita taruh sini, kita jalan. Mungkin ada jalan-jalan kecil yang nggak bisa dilalui motor. Siapa tahu jalan itu yang menghubungkan ke jalan besar. Ya wes mas, tapi sampean ingat kan motor kita ditaruh di sini? Ya ingat Ci. Ya wes, akhirnya mereka jalan. Nah karena waktu itu mereka nggak bawa apa-apa, handphone pun waktu itu nggak seperti sekarang. Jadi yang bawa HP waktu itu hanya si Aji. HP Nokia lama yang ada senternya. HP inilah yang untuk menyenteri jalan mereka, untuk menerangi jalan mereka. HP-nya ini dinyalakan senternya, mereka pun jalan berdua. Nah setelah jalan, sesekali Noval ini noleh ke arah motor karena dia memastikan lagi motor ini lokasinya di sini, ada 2 pohon, benar-benar motor ini di tengah-tengah pohon itu, dipastikan lagi. Nah barulah mereka jalan lagi dan sekitar 5 langkah Noval noleh lagi ke arah motor. Oh ya wes, diinget-inget lagi jalannya. Barulah mereka jalan. Sekitar 10 menit kemudian mereka ketemu satu tanah yang datar. Anehnya, tanah ini sama sekali nggak ditumbuhi pepohonan. Jadi hal itu yang membuat mereka berdua ini merasa aneh. Apalagi Aji. Aji itu ngelihat, ini kok ada tempat kayak gini ya mas. Jadi tempat ini nggak seberapa besar, tapi nggak ditumbuhi pepohonan sama sekali. Bahkan daun-daun kering pun nggak ada yang jatuh di situ. Mereka pun akhirnya bingung, kok ada tempat kayak gini. Apalagi Aji ini memastikan bahwa tempat ini belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, karena Noval melihat tempat ini cocok untuk istirahat, sudah Ci, kita istirahat aja di sini. Kan ini belum terlalu jauh sama motor kita. Nanti kalau kita terlalu jauh, kita malah kehilangan motor kita malah susah. Ya wes mas, terserah sampein aja mas. Jadi waktu itu Aji ini sudah benar-benar pasrah. Mereka pun duduk di situ jongkok, nyalakan rokok lagi sambil mikir, ini enaknya lewat mana lagi. Nah pas waktu mereka ngerokok, belum lama, baru sekitar 3 kali hisapan, tiba-tiba datang satu nenek-nenek. Nenek-nenek ini bawa bekal di belakang. Nggak tahu apakah nenek ini jualan atau memang nenek-nenek ini memang bawa bekal. Si nenek-nenek ini tiba-tiba jalan terus kaget ngelihat Aji dan Noval. Loh le, ati neng di le. Jadi si nenek ini tanya, loh mau kemana? Waktu itu Aji ini langsung berdiri, mbah, mbah, nyasar mbah, tolong mbah. Kulo nyasar mbah, tolong mbah. Sedangkan si nenek-nenek ini dengan santainya, loh nyasar ya opo, nyasar piye, nyasar gimana? Nyasar mbah, niki wau kita ini dari pantai, terus nggak tahu jalan pulang, padahal rumah saya deket sama hutan ini. Si nenek-nenek ini bilang, enggak nyasar lah, ini ada desa kok, kalian ini enggak nyasar. Nah Aji ini juga bertanya dengan penuh kecurigaan, loh iya tambah. Apa iya di sini dekat sini ada desa? Tapi si nenek-nenek ini bilang, lah ini kan dekat desa, kalian ini nggak nyasar. Oh ya mbah, ayo ikut mbah aja. Nah mengikutlah mereka. Waktu itu mereka senang.
Noval dan Aji ini seneng karena akhirnya mereka ketemu sama orang. Dan ini nenek-nenek mengaku bahwa di dekat situ ada desa. Mereka pun ikuti. Jadi di situ Aji ini agak terlihat tergopoh-gopoh. Dia buru-buru untuk segera sampai di desa itu. Gak sampai 5 menit jalan. Begitu mereka sampai, memang ada sebuah desa. Tapi desa ini gak terlalu besar. Ada sekitar 7 rumah di sana. Pada waktu itu suasana desanya ini sepi. Nah, yang ada di pikiran Noval dan Aji, mungkin orang-orang ini sudah pada tidur. Tapi perasaan pada waktu mereka tersesat tadi masih sekitar jam 6 atau jam 7 maghrib. Tapi kenapa kok desa ini sudah sepi? Masa iya orang-orang jam segini ini sudah tidur semua? Nah, sementara nenek-nenek ini terus jalan memasuki desa, melewati rumah-rumah itu. Tapi anehnya, nenek-nenek ini kok gak berhenti. Jadi nenek ini tetap jalan langsung melewati rumah-rumah itu, melewati desa tersebut, balik lagi masuk ke hutan. Nah, Noval dan Aji ini jadi berpikir, itu nenek-nenek kok gak berhenti? Oh, mungkin nenek-nenek ini rumahnya gak di desa ini. Nah, dibiarkanlah waktu itu, jadi si nenek-nenek ini masuk lagi ke hutan. Sementara Noval dan Aji ini melihat pemandangan sekitar. Banyak rumah-rumah warga di sana ini sudah tertutup semua. Gak ada aktivitas apapun. Tapi si Noval ini memperhatikan dari jauh ada 3 orang bapak-bapak yang lagi duduk-duduk. Mereka membentuk seperti lingkaran. Mereka lagi ngobrol. Nah, dari situlah Noval dan Aji ini mendekat ke arah mereka. Nah, pas mau mendekat, tiba-tiba Noval ini ada bisikan. Suara yang sama. Kok ya ojo terus nang kene? Ojo terus nang kene. Nah, Noval mendengar suara itu dan Noval jadi muncul pertanyaan. Kok ada suara ini lagi? Kok ada suara Simbah ini lagi? Tapi karena Noval waktu itu sudah panik, dia mau bertanya sama 3 orang yang duduk-duduk di sana, tetap didekatin. Jadi Noval dan Aji langsung mendatangi 3 orang yang lagi ngobrol, dan belum sampai mendekat, 1 orang ini noleh ke arah Aji dan Noval. Jadi waktu itu 3 orang bapak-bapak ini duduk-duduk di seperti kursi bambu. Mereka duduk-duduk sambil ngobrol, dan tiba-tiba 1 orang ini noleh ke arah Aji dan Noval. Langsung 1 orang ini agak kaget. Beliau itu langsung turun dari tempat duduknya, langsung berjalan agak cepat menghampiri Aji dan Noval. Terus begitu si bapak-bapak ini mendekat ke Aji dan Noval, si bapak ini langsung tanya, "Loh, kalian ini dari mana?" Nah, menurut pengakuan Noval waktu itu, si bapak-bapak ini ngomong dengan bahasa Jawa. Tapi waktu itu Noval ini agak nggak paham. Bahasa Jawa yang dipakai bapak-bapak tersebut bukan bahasa Jawa seperti yang biasa digunakan Noval pada saat dia tinggal di Jawa Timur. Bahkan bahasanya sangat jauh berbeda dengan bahasa Jawa di Jawa Tengah maupun di daerah-daerah lainnya. Dari situlah Noval ini juga agak bingung dengan perkataan bapak-bapak tersebut. Aji pun waktu itu juga agak bingung karena si bapak-bapak ini ngomong dengan bahasa Jawa yang menurut mereka itu asing. Baru kali pertama itu Noval dan Aji ini mendengar bahasa Jawa yang seperti itu. Si bapak-bapak ini tanya, karena mungkin waktu itu Noval dan Aji ini bingung. Akhirnya si bapak-bapak ini menjelaskan dengan perlahan, bertanya dengan pelan. Waktu itu si bapak ini melihat ke arah Aji. Intinya, Noval ini bisa menangkap bahwa bapak-bapak ini tanya, "Kalian ini mau kemana?" Intinya seperti itu. Dan mereka pun menjelaskan kalau kami ini tersesat, Pak. Nah, singkat cerita si bapak-bapak ini menjawab, masih dengan bahasa Jawa yang aneh itu. Si bapak-bapak ini yang bisa ditangkap oleh Noval waktu itu, intinya si bapak-bapak ini bilang bahwa kalian ini sudah terlalu jauh. Kalian balik aja. Sudah terlalu jauh kalian. Nggak seharusnya kalian ada di sini. Nah, Noval dan Aji juga bingung. Lah, kami ini tersesat, Pak. Bingung mau pulang. Akhirnya si bapak ini nunjuk satu tempat. Jadi ada satu bangunan seperti rumah. Belakangan Noval dan Aji tahu bahwa bangunan seperti rumah ini adalah tempat untuk menaruh padi. Jadi hasil-hasil panen dan lain sebagainya itu diletakkan di tempat ini. Setelah si bapak ini nunjuk ke arah bangunan itu, si bapak ini nunjuk lagi bahwa di belakang bangunan itu ada jalan. Kalian jalan terus,
Dan ketika nanti jalan, jangan menoleh sama sekali. Terus aja jalan. Nah, yang bisa ditangkap oleh Noval dan Aji kira-kira seperti itu. Karena mereka nggak paham betul dengan bahasa yang dipakai bapak-bapak ini. Setelah itu akhirnya Aji dan Noval pun pamit. Dan bapak tersebut langsung membalikkan badan. Beliau kembali lagi ke tempat semula. Setelah itu Noval dan Aji pun jalan. Setelah melewati satu bangunan tersebut, memang benar ada jalan setapak. Akhirnya Noval dan Aji jalan melewati jalan tersebut. Begitu jalan, dia ingat-ingat bapak-bapak ini ngomong bahwa jangan sama sekali menoleh apapun yang terjadi. Mereka pun jalan. Sambil dengan terburu-buru mereka jalan, hampir setengah jam kemudian mereka terus melewati jalan setapak ini. Memang jalan setapak ini ada terus dan jalan setapak ini sama sekali nggak terputus. Jadi mereka cuma mengikuti jalan setapak ini dan sekitar setengah jam jalan tiba-tiba Aji ini noleh. Mas, aku ada yang manggil ya mas. Waduh Ji, kamu yang bener tuh Ji. Sudah Ji, kamu hadap sana, kita jalan lagi. Nah Aji ini kayak seolah-olah dia itu pengen noleh. Noval ini terus ngomong ke Aji, sudah Ji, hadap depan, nggak usah noleh, hadap depan. Nah Aji ini terus jalan. Gak lama kemudian Noval merasa ada yang manggil, Val. Karena Noval tahu bahwa dia nggak boleh noleh, Noval tetap jalan ke depan. Dia nggak noleh sedikit pun, dia jalan terus. Gak lama kemudian sampailah mereka di satu tempat. Ada tempat yang sebelumnya dilihat oleh Aji dan Noval, yaitu ada seperti tanah datar yang waktu itu tanahnya ini nggak ditumbuhi pepohonan sama sekali. Dari situ Aji dan Noval ini sempat mikir, loh Ji, kok kita balik ke tempat ini lagi Ji? Enggak mas, kayaknya bukan yang tadi mas, ini beda mas. Terus kita kemana Ji? Kita jalan ke sana aja mas, itu ada jalan setapaknya. Yo Ji, ayo jalan lagi Ji. Mereka pun jalan lagi. Nah belum sampai mereka jalan 10 menit, Aji ini sudah mau noleh lagi. Tapi untungnya Noval ini megang kepala Aji, langsung nyuruh Aji ini untuk ngadep ke arah depan. Ci, sudah Ci, jangan noleh ke belakang, jangan noleh ke belakang. Mas, ada yang manggil aku. Udah Ci, terus aja, terus. Nah, nggak lama setelah itu, ada yang manggil Noval. Noval. Mandeko, Val, mandeko. Berhenti, Val, berhenti. Tapi Noval mengabaikan suara-suara itu, dia terus jalan. Nah, sampailah kemudian mereka persis di pinggir jalan raya. Dari situ Aji ini langsung senang karena Aji ingat betul, Mas, aku sudah tahu jalannya Mas dari sini Mas. Lah terus motor kita gimana Ji? Sudah Mas, motor kita gampang, yang penting kita pulang dulu. Dari sini jauh nggak Ji ke rumahmu? Lumayan Mas, sudah nggak apa-apa Mas, yang penting kita sudah ada di jalan raya ini. Nah dari situ mereka jalan. Tapi sepanjang jalan raya ini nggak ada motor ataupun mobil yang lewat. Suasana waktu itu benar-benar sepi. Tapi karena mereka sudah senang, mereka sudah sampai di jalan raya, mereka pun jalan. Mereka sudah nggak memikirkan motor mereka, yang penting mereka sampai di rumah lebih dulu. Nah, setelah mereka jalan, nggak lama kemudian sekitar 1 jam mereka jalan, mulailah matahari ini terbit. Ternyata sudah pagi, Ci. Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Untung kita sampai sini ini sudah pagi, jadi kita sudah bisa kelihatan jalan. Nah sekitar setengah jam kemudian barulah mereka sampai di pintu gerbang. Aji dan Noval semakin senang. Nah begitu sampai di rumah mereka kaget karena Pak D-nya Noval ini sudah ada di rumah. Jadi waktu itu Noval tanya, loh Pak D kok sudah pulang? Loh Pak D sudah pulang tadi malam jam 12. Ini barusan bangun Pak D. Loh katanya Pak D ke Pasuruan 3 hari. Kok sudah pulang? Loh kalian ini ngelendur apa gimana? Ya aku ini sudah 3 hari. Langsunglah mereka merinding. Loh, kok bisa 3 hari? Langsunglah mereka cerita, kalian ini dari mana? Pak D-nya tanya, kok sampai pagi hari gini? Terus motornya kemana? Barulah di situ Noval dan Aji cerita bahwa mereka ini baru tersesat di Alas Purwo. Diceritakan oleh Aji dan Noval, sore itu mereka pergi ke pantai dan tiba-tiba tersesat. Semalaman suntuk mereka ini cari jalan dan sampai mereka ketemu satu desa yang aneh. Dan mereka ditunjukkan jalan keluar. Akhirnya mereka pun bisa menemukan jalan, tapi motor mereka masih ketinggalan. Nah waktu itu Pak D-nya Noval ini langsung ngomong ke Aji dan Noval, wes kalian bersih-bersih diri, istirahat, tidur aja dulu. Nanti siang
motormu biar tak ambil sama teman-temannya Pak D. Nah, waktu itu mereka tidur, Noval dan Aji tidur. Mungkin saking capeknya, bangun-bangun mereka itu jam 5 sore. Jam 5 sore dibangunkan sama Pak D-nya, "Hei, iki loh, motormu sudah diambil sama Pak D. Ayo sekarang makan dulu." Nah, waktu itu Pak D-nya Noval ini bawa 2 orang temennya. Kayaknya waktu itu Pak D-nya ini bawa orang-orang pinter. Begitu Noval dan Aji bangun, mereka makan, langsunglah 2 orang teman Pak D-nya ini menghampiri Aji dan Noval. Mereka tanya, "Coba cerita tadi kemana aja, kemarin itu kemana aja?" Diceritakan lagi sama Noval dan Aji. Dan waktu itu mereka menjelaskan ke Pak D-nya Noval, si orang-orang pintar ini menjelaskan, "Ya wis, untunglah anakmu sama ponakanmu ini kembali pulang, untunglah. Kamu tahu kan, banyak orang hilang di Alas Purwo ini dan gak balik lagi. Kamu masih beruntung anakmu sama ponakanmu ini dikembalikan." Nah, dari sinilah Noval dan Aji ini cerita lagi bahwa sebenarnya mereka tersesat cuma semalaman. Ternyata di kehidupan yang nyata mereka sudah hilang sekitar 3 harian. Jadi waktu itulah yang membuat Aji dan Noval itu merasa aneh. Dan waktu itu ketika Noval sempat tanya ke Aji yang nggak mau jawab waktu itu, ternyata Aji ini tahu betul banyak sekali orang hilang di Alas Purwo dan dia tahu hal itu. Aji waktu itu benar-benar ketakutan karena dia sudah merasa dia nggak bakal bisa pulang. Karena banyak sekali kasus-kasus yang semacam itu. Orang hilang di Alas Purwo dan sampai hari ini belum ditemukan. Jadi ketika Aji dan Noval ini tersesat, Aji yang ada di pikirannya cuma itu. Dia nggak bakal bisa pulang. Dan dari sinilah kemudian Noval ini sempat bilang ke Aji, pada saat mereka berdiam diri dan mengeluarkan rokok, sebenarnya Noval ini sudah benar-benar bermunajat pada Allah. Dia meminta petunjuk supaya dia diberikan jalan keluar. Dan pada saat setelah berdoa, datanglah si sosok nenek-nenek ini. Jadi yang ada di pikiran Noval waktu itu, ini semua karena atas izin Allah, dia masih bisa pulang kembali ke rumah dengan selamat. Nah, kisah inilah yang dibagikan oleh Noval pada Kembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Noval yang telah membagikan cerita ini. Dan kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2004 di Alas Purwo. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.